Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin membahas masalah mudik dan saya tidak mengkritisi kebijakan pemerintah yang melarang orang untuk melakukan mudik di Lebaran kali ini. Bahwa pemerintah lewat Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan keputusan untuk melarang orang-orang melakukan mudik baik lewat transportasi darat, udara, laut ataupun kereta. Mulai terhitung tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei 2021. Namun video ini saya buat untuk memberikan penguatan kepada saudara-saudaraku yang tidak bisa melakukan mudik atau tidak bisa pulang kampung. Padahal sesungguhnya mereka sudah memiliki kerinduan yang luar biasa. Betapa tidak, mereka sudah berbulan-bulan, bahkan mungkin ada yang sudah bertahun-tahun tidak berjumpa dengan orang tuanya, kemudian tidak berjumpa dengan anak dan istrinya, dan juga tidak berjumpa dengan sanak saudaranya, familinya di kampung halaman. Dan Lebaran ini sudah menjadi, atau menjelang Lebaran sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia untuk libur dan mudik pulang kampung. Namun pemerintah memberikan kebijakan untuk melarang orang melakukan mudik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang penting yang harus kita lakukan untuk melipur lara dan menghibur hati kita ketika kita tidak bisa mudik. Yang pertama, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kehendak kita akan selalu tunduk terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah mereka berkehendak kecuali kehendak mereka itu selalu tunduk terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus kita yakini agar supaya kita tidak terlalu merasa bahwa ini adalah merupakan kesulitan. Memang ini sesungguhnya sulit, tapi kemudian likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum, agar supaya kalian tidak merasa bersedih dan juga terhadap apa yang kalian tidak dapatkan, dan juga tidak bersedih dengan apa yang menimpa kalian. Yang kedua, bahwa niatan Anda untuk ingin silaturahim berjumpa dengan orang-orang yang Anda cintai di kampung halaman, sesungguhnya itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan dan sudah diberi pahala meskipun Anda tidak jadi berangkat disebabkan karena udzur. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Abdullah Jabir, mengatakan bahwa kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah peperangan. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna bil Madinati larijalan, sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang, masirtum masiratan, tidaklah kalian melakukan perjalanan, wala qata'tum ya wadiyah, dan tidaklah kalian melintasi lembah, illa kana ma'ahum, kecuali mereka bersama kalian. Masya Allah, mereka tidak bisa bersama para sahabat, dan mereka itu berada di Madinah dan para sahabat pergi melakukan peperangan. Namun Rasulullah SAW mengatakan mereka sama dengan kalian, berjalan bersama kalian. Habisahumul marad, sakitlah yang menghalangi mereka. Dalam riwayat Bukhari, habisahumul udhur, uzurlah yang membuat mereka terhalangi untuk pergi bersama kalian, dan sesungguhnya kalau tidak ada uzur pasti mereka bersama kalian. Dan para ulama menjelaskan tentang makna hadis ini, barang siapa yang melakukan atau yang ingin melakukan satu kebaikan lalu kemudian terhalangi dengan uzur yang syar'i, maka sesungguhnya dia akan tetap mendapatkan pahala meskipun dia tidak melakukannya. Kemudian berikut, yakinilah bahwa ketika tertutup satu pintu kebaikan, maka akan terbuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Yang penting kita bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang memiliki semangat bermujahadah di jalan kami ini, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan subul, akan banyak jalan-jalan. Bukankah keinginan kita ketika kita pulang kampung itu mudik,
untuk bertemu dengan sanak saudara, keluarga, kerabat, untuk melepaskan kerinduan setelah lama berpisah dan ingin menyenangkan mereka, dan sesungguhnya ini bagian dari silaturahim. Tapi kemudian karena ini terhalangi, maka sesungguhnya ada cara-cara lain. Anda bisa menelpon, Anda bisa video call, alhamdulillah, Anda bisa mengirim paket lebaran untuk memasukkan kegembiraan terhadap orang-orang yang kita cintai. Dan bagi kita yang alhamdulillah sekarang ini sudah lebih mudah, bagi kita yang ingin memasukkan kegembiraan kepada terutama orang tua kita, maka kita bisa mengirim mereka dana lewat transfer. Alhamdulillah sekarang ini sudah mudah. Yang penting kita memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan dan ingin menyenangkan mereka. Kemudian yang berikut, juga hal yang paling penting untuk kita patrikan dalam hati kita, dalam relung hati kita yang paling dalam, bahwa sesungguhnya pertemuan yang sesungguhnya itu adalah pertemuan yang sangat membahagiakan, yaitu pertemuan dengan kerabat, dengan anak keturunan di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu," dan adapun orang-orang yang beriman, "wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin," dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, "alhaqna bihim dzurriyyatahum," akan kami jumpakan mereka, akan kami pertemukan mereka dengan keluarga mereka. Sebagaimana perpisahan yang sangat menyakitkan itu, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok keluarga berada di surga dan sekelompok keluarga berada di neraka sa'ir. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.